Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1009 di Padang Panjang, Hindia Belanda. Keluarga Sultan Syahrir tumbuh dalam lingkungan yang terdidik dan berpendidikan tinggi. Ayahnya, Muhammad Rosad, yang dikenal sebagai Maharaja Sultan, adalah seorang guru besar di Sekolah Tinggi Islam di Padang Panjang. Ia juga merupakan seorang jaksa lokal yang diangkat oleh Sultan Delhi untuk menjabat sebagai kepala jaksa dan penasehat di Kesultanan Delhi. Sementara ibunya adalah seorang guru di sekolah dasar. Kedua orang tuanya sangat menghargai pendidikan dan memberikan yang terbaik bagi perkembangan intelektual putra mereka. Ia pernah menikahi seorang wanita Belanda bernama Maria Johanna Ducati pada 1932 sebelum akhirnya berpisah di tahun yang sama. Kemudian ia menikahi wanita pribumi yaitu Siti Wayuhnah pada 1951. Syahrir mengenyam pendidikan di sekolah dasar ELS dan sekolah menengah mulu terbaik di Medan. Hal ini mengantarkannya kepada berbagai buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Malamnya dia mengamen di Hotel de Boer, kini Grand Ina Medan, hotel khusus untuk tamu-tamu Eropa. Pada 1926, ia selesai dari Mulo, masuk sekolah lanjutan atas AMS di Bandung. Di sekolah itu, dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia atau Batavus sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil mentas itu ia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, Cahaya Volksuniversiteit atau Cahaya Universitas Rakyat. Syahrir melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Di sana, Syahrir mendalami sosialisme. Secara sungguh-sungguh ia berkutat dengan teori-teori sosialisme. Ia akrab dengan Salomon Tas, ketua klub mahasiswa Sosial Demokrat, dan istrinya Madadu Syatru yang kelak dinikahi Syahrir meski sebentar. Kelak Syahrir menikah kembali dengan Poppy, kakak tertua dari Sujatmoko dan Miriam Budiarjo. Pada tanggal 14 November 1945, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia dan memimpin kabinetnya sambil menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Selama masa jabatannya, Syahrir melakukan perombakan kabinet sebanyak 3 kali, yaitu Syahrir I, Syahrir II, dan Syahrir III. Pada 26 Juni 1946, Syahrir menjadi korban penculikan oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono dan termasuk Tan Malaka. Kelompok ini tidak puas dengan diplomasi yang dilakukan oleh kabinet Syahrir II dengan pemerintah Belanda yang dianggap merugikan bangsa Indonesia. Penculikan ini membuat Soekarno marah, dan pada 1 Juli 1946, 14 pimpinan kelompok penculik ditangkap dan dipenjarakan oleh polisi Surakarta. Pada 2 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono menyerbu penjara dan membebaskan para pimpinan tersebut. Soekarno kemudian memerintahkan Soeharto, yang saat itu pimpinan tentara di Surakarta, untuk menangkap Sudarsono. Pada 3 Juli 1946, Sudarsono berhasil ditangkap, dan peristiwa ini dikenal sebagai kudeta pertama di Republik Indonesia yang gagal. Setelah penculikan, Syahrir hanya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, sementara tugas Perdana Menteri diambil alih oleh Soekarno. Namun, pada 2 Oktober 1946, Soekarno menunjuk kembali Syahrir sebagai Perdana Menteri untuk melanjutkan perundingan Linggarjati. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau PSI pada 12 Februari 1948. PSI bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia. Sultan Syahrir memiliki peranan yang besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan bagi Indonesia. Pada tanggal 29 Desember 1929, pemerintah kolonial Belanda menangkap Soekarno dan tokoh Partai Nasional Indonesia atau PNI karena dianggap melakukan kegiatan revolusioner untuk melawan pihak Belanda. PNI pada akhirnya dibubarkan oleh aktivitasnya sendiri dan membentuk Partai Indonesia atau Partindo. Partindo dianggap terlalu lemah dan mengecewakan kaum nasionalis. Mereka pun berharap ada tokoh yang lebih berani. Para anggota yang kecewa atas dibubarkannya PNI tetap berkomunikasi dan berusaha memikirkan rencana kedepannya seperti apa. Mereka yang tinggal di Bandung, Batavia, dan Surabaya membentuk study club tiap daerah dan menyebut diri mereka sebagai golongan merdeka. Pada 1931, Syahrir memutuskan berhenti kuliah. Ia memilih untuk kembali ke Indonesia dan terjun dalam pergerakan nasional. Syahrir dan Hatta memberikan dukungan dan secara terang-terangan bergabung dengan kelompok nasionalis golongan mereka. Pada Juni 1932, Syahrir menggantikan Sukemi sebagai pemimpin PNI baru, dan ia kemudian menyerahkan pimpinan tersebut kepada Hatta sekembalinya Hatta ke Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Soekarno dan Hatta menjalin kerjasama dengan Jepang, sedangkan Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Syahrir yakin bahwa Jepang tidak mungkin memenangkan perang. Jaringan gerakan bawah tanah kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI baru yang tetap meneruskan pergerakan dan kader-kader muda yakni mahasiswa progresif. Syahrir mengetahui perkembangan perang dunia dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Berita yang didapatkan disampaikan kepada Hatta, sembari Syahrir menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Sampai pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir mendesak Hatta agar proklamasi kemerdekaan harus segera dilaksanakan secepat mungkin. Syahrir mendesak Hatta dengan alasan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berita tersebut telah menyebar. Hatta tidak yakin sepenuhnya atas desakan tersebut dan membawa Syahrir ke rumah Soekarno. Soekarno dan Hatta meragukan apakah Jepang benar-benar telah menyerah kepada sekutu. Pada akhirnya, Soekarno tetap dengan keputusan untuk menunggu sampai diselenggarakannya sidang PPKI. Peristiwa penculikan
penculikan Soekarno dan Hatta pun terjadi, yang dilakukan oleh kelompok pemuda pada malam hari 16 Agustus 1945 dan membawa mereka ke Rengas Dengklok, tepatnya di rumah Laksamana Maeda. Soekarno dan Hatta pada akhirnya menyerah dan setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia keesokan harinya. Mereka pun akhirnya secara musyawarah menyiapkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi titik penting perjalanan politik Syahir. Pada 25 Oktober 1945, Syahir diterima menjadi salah seorang anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, sekaligus menjadi Ketua Badan Pekerja KNIP dengan wakilnya Amir Syarifuddin. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi titik penting perjalanan politik Syahir. Prestasi Syahir dalam KNIP adalah ia memahami secara mendalam mengenai masalah negara Republik Indonesia yang baru lahir, dan ia mengetahui apa saja yang harus dilakukan. Banyak yang pro dan kontra dengan kepemimpinan Syahir dalam KNIP. Namun, sejarah memperlihatkan bahwa ketika ia menjadi Ketua Badan Pekerja KNIP, lahirlah maklumat nomor X yang memungkinkan lahirnya partai politik di Indonesia. Mulai saat itu juga, KNIP menjadi badan legislatif yang bertugas menyusun undang-undang dan garis-garis besar haluan negara. Prestasi Syahir dalam KNIP membuktikan bahwa Syahir memahami secara mendalam mengenai masalah yang ada di Indonesia sebagai negara yang baru berdiri. Selain aktif dalam politik, Syahir juga merupakan seorang intelektual dan penulis yang produktif. Ia menulis banyak buku dan artikel tentang politik, sejarah, dan sosial ekonomi Indonesia. Contohnya adalah buku dengan judul Pikiran dan Perjuangan yang merupakan buah pikirannya selama masa-masa pergerakan nasional Indonesia. Buku ini merupakan kumpulan tulisannya yang terbit sejak tahun 1931 hingga 1940 di majalah Daulat Rakyat. Bahkan, selama berada di pembuangannya di luar Pulau Jawa, dia tetap aktif untuk melakukan pergerakan dan ikut bersumbangsi kepada kemajuan bangkitan kesatuan nasional dengan menulis surat-surat penting yang ditujukan kepada tokoh-tokoh nasionalis lainnya dan masuk dalam buku Indonesia Overpeinzingen. Beberapa karya lainnya yang terkenal antara lain Indonesia Menggugat dan Pemikiran Politik Sultan Syahir, yang tentu saja merupakan hasil buah pikirannya yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi gerak jejak sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1962 ditemukan dokumen yang konon isinya organisasi bernama VOC. Ada yang menyebut VOC sebagai Verenigde Underground Corps atau Korps Perkumpulan Bawah Tanah dan Verenigings Organisasi Korps atau Korps Organisasi Penghancur, di mana dalam dokumen VOC tersebut terdapat nama Syahrir. VOC dianggap sebagai gerakan subversif yang membahayakan negara. Adanya hal tersebut menyebabkan Syahrir ditangkap. Selanjutnya Syahrir ditahan tanpa diadili. Ia dan lainnya sempat ditahan di Jakarta, kemudian dipindahkan ke Madiun, hingga ia menderita stroke dan setelah itu ia diizinkan untuk berobat ke Zurich, Swiss. Hingga pada tanggal 9 April 1966, Syahrir meninggal dunia di pengasingan sebagai tahanan politik. Mata Nasi 2021. Sebagai tokoh yang sangat aktif berpikir dan cemerlang dalam gagasan, Syahrir meninggalkan banyak karya yang bisa dijadikan oleh banyak pihak sebagai pintu masuk memahami bangsa Indonesia lebih dalam. Contohnya adalah buku dengan judul Pikiran dan Perjuangan yang merupakan buah pikirannya selama masa-masa pergerakan nasional Indonesia. Buku ini merupakan kumpulan tulisannya yang terbit sejak tahun 1931 hingga 1940 di majalah Daulat Rakyat. Bahkan, selama berada di pembuangannya di luar Pulau Jawa, dia tetap aktif untuk melakukan pergerakan dan ikut bersumbangsi kepada kemajuan bangkitan kesatuan nasional dengan menulis surat-surat penting yang ditujukan kepada tokoh-tokoh nasionalis lainnya. Dan masuk dalam buku Indonesia's Overpeinzingen. Ada banyak karya lagi yang tentu saja merupakan hasil buah pikirannya yang secara langsung tidak langsung mempengaruhi gerak jejak sejarah bangsa Indonesia.